Ya, kita ini kan di dalam sebuah marketing itu adalah customer satisfaction. Artinya adalah kepuasan konsumen adalah segalanya. Bagaimana konsumen yang sudah ada, masyarakat ini betul-betul diberikan sebuah fasilitas pelayanan yang terbaik. Podcast Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Cilengsi, Excellent Moral Profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan FA Podcast STTM Cilengsi. Teman-teman yang berbahagia seluruh Indonesia, malam hari ini kita kedatangan tamu lagi. Tamunya spesial order, susah ditangkapnya. Jadi baru ketemu pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Dia seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup untuk memimpin sekolah SMK Muhammadiyah 3. Teman-teman pengen tahu nggak nih? Pengen kepoin nggak nih? Ya, apa sih SMK 3 itu? Ya, Ani juga nggak ngerti nih siapa nih SMK 3. Nanti kita tanya langsung sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kepala Sekolah Pak Heri. Pak Her, ya, siap. Sekarang nih lagi musim pandemik COVID-19, tapi kita tetap harus beraktivitas untuk menyampaikan informasi. Betul. Kalau sekarang ini SMK 3 sudah buka pendaftaran belum? Pendaftaran sudah dibuka mulai bulan awal Januari, kita sudah buka. Januari ya? Januari awal kita sudah buka. Januari awal. Sampai kapan? Sampai bulan Juli, Pak. Bulan Juli ya. Apa aja tuh jurusan yang di SMK 3 itu? Di SMK 3 itu ada apa namanya 2 program keahlian, 3 paket keahlian. 2 program keahlian di mana ada akuntansi dan marketing ataupun pemasaran. Pemasaran atau marketing. Nah, di mana akuntansi itu ada 2, yaitu akuntansi keuangan dan lembaga dan bisnis apa namanya perbankan syariah. Perbankan syariah, ya. Ya. Kalau pemasaran, bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran. Nah, tuh teman-teman sekalian. Soalnya di SMK 3 kebanyakan perempuannya. Makanya kepala sekolahnya awet muda kan. 99%. Ya, 99% tuh. Ya. Jangan-jangan cuma kepala sekolahnya aja ya, laki-laki sekalian. Makanya coba kepoin, coba cari informasi ya. Di situ ada yang namanya akuntansi, pemasaran. Ya, khusus tuh banyak cewek-cewek yang suka di bidang itu. Mungkin kalau guru-gurunya bagaimana Pak? Siap di dalam kondisi pandemik begini, belajarnya seperti apa ya? Di dalam kondisi COVID-19 ini kita tetap mengikuti apa namanya aturan pemerintah. Kita melaksanakan di semester kedua ini ya, dengan melaksanakan tetap 100% daring. Daring, ya. Di mana apa namanya semua pembelajaran ada yang menggunakan Google Meet, ya. Ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan berbagai macam. Mereka berkreativitas. Saya selaku kepala sekolah tidak membatasi apa namanya guru harus menggunakan daring, aplikasi apa dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada kreativitas. Yang jelas kita sudah memberikan sebuah materi pembelajaran untuk apa namanya mendukung dalam proses pembelajaran daring. Dalam teknis pelaksanaannya mereka yang paham, mereka yang lebih mengerti aplikasi apa ataupun alat apa yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan apa namanya bidang studinya masing-masing. Ya. Apalagi sekarang eranya digitalisasi ya. Digitalisasi, betul. Betul-betul semua
sekarang ini akan menggunakan digitalisasi. Betul ya, sekali. mau tidak mau, baik guru maupun siswa harus bisa tidak tidak boleh tidak tahu digital, harus tahu, dan kita harus menggunakan itu saat ini. Nah, teman-teman sekalian, di SMK ini cukup banyak baik program-programnya, baik prestasi-prestasinya, kemudian ada hal-hal lain. Apa saja sih Pak yang sudah dilakukan di SMK? Di SMK Muhammadiyah 3, baik di dalam kompetensi keahlian ataupun keahlian-keahlian yang non akademik, ya, itu juga kita fasilitasi. Ya. Terutama yang kita fasilitasi berbagai macam aspek kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Itu banyak sekali kegiatannya, tetapi kemarin pada saat kita mengajukan bantuan pemerintah di dalam bantuan program untuk bimbingan minat dan bakat, itu kita hanya boleh mengajukan 3 kompetensi kegiatan, ya, yang memang mempunyai prestasi, yang punya prestasi, baik di tingkat kecamatan, kabupaten ataupun tingkat nasional. Akhirnya di dalam program tersebut kita mendorong 3 kegiatan, di mana yang pertama adalah tapak suci, yang memang tapak suci. Oh. Yang kan memang perempuan semua. Perempuan justru lebih banyak. Hebat juga ya. Perempuan malah lebih banyak gitu. Lebih galak dia. Lebih gagah, lebih galak. Gitu. Ya. Jadi kita mendorong yang pertama adalah tapak suci, kemudian yang kedua adalah volleyball. Ya, volleyball, dan yang ketiga adalah seni karawitan. Seni khusus itu ya. Seni karawitan. Spesial hanya di Kabupaten Bogor, mungkin SMK Muhammadiyah 3 karena karawitannya karawitan Jawa. Tuh teman-teman, di Bogor ada karawitan Jawa, teman-teman. Spesial itu. Ya, tapi nggak pakai gula kalau spesial itu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kan kita ngelihat sekarang ini kan pemerintah memiliki program Kampus Merdeka. Betul. Artinya pembelajaran yang bekerja sama dengan dunia industri dan dunia instansi lain yang tidak hanya melulu di dalam sekolah. Ada yang sudah dilakukan kerjasama dengan industri mana saja Pak? Ya, industri-industri yang menjadi sebuah rekanan kita, terutama mungkin yang berkaitan dengan praktek kerja industri ataupun prakerin. Itu industri-industri, karena kita ini adalah hampir semuanya adalah bisnis jasa. Ya, mereka kan ditempatkan kalau misalkan untuk akuntansi itu di administrasi, kemudian untuk perbankan adalah di bank-bank syariah ataupun bank-bank konvensional. Kalau untuk yang pemasaran kan di di perusahaan-perusahaan yang retail begitu. Sementara ini yang sudah kita lakukan adalah untuk yang berkaitan dengan paket keahlian akuntansi, itu memang ada beberapa perusahaan yang menjadi sebuah rekanan di dalam pelaksanaan kegiatan prakerin, terutama adalah SRI, Kia, kemudian juga FIF, kemudian Adira dan lain sebagainya. Cilengsi berarti ya? Cilengsi. Perusahaan-perusahaan tersebut ya? Perusahaan-perusahaan yang ada di Cilengsi aja sudah kita bisa untuk menampung anak-anak prakerin kan begitu. Kalau untuk perbankan sendiri kita memang berkaitan dengan syariah, kita bekerja sama dengan BMT yang ada di Muhammadiyah, kemudian juga dengan Bank Muamalat, dan juga kemarin kita pada saat peresmian bekerja sama dengan BJB Syariah yang ada di Cibubur. Mini banknya. Nggak salah ya, ada mini banknya. Pada saat peresmian kita mengundang dari BJB Syariah. Ya. Ya. Terus kalau misalnya ada BJB Syariah, kemudian anak-anak sudah praktek di situ, kemudian
juga praktik di Satu BMT. lagi yang lupa ya, pemasaran. Pemasaran itu kan kita pemasaran itu bekerja sama dengan Sanmat, kemudian juga Transmart juga kita bekerja sama. Tapi di lingkungan sekolah juga ada Mugamart ya? Ada, tidak, itu sarana pendukung di dalam kegiatan bisnis, membiasakan diri anak-anak melaksanakan bisnis. Karena paradigma sekarang itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan siswa guru itu dilarang untuk berwirausaha. Ya. Sekarang ini justru didorong untuk berwirausaha. Untuk berwirausaha, bagaimana anak-anak juga berwirausaha, guru-guru juga harus berwirausaha. Apalagi kepala sekolah harus punya usaha ini. Oh gitu ya. Ini yang tantangan yang berat ini, kepala sekolah apalagi sekarang banyak online, startup startup ya. Harus seperti itu sekarang. Ya, keluar nggak bisa, harus daring, semua harus di rumah. Kan mau nggak mau harus online. Betul, sekarang ini harus seperti itu. Jadi paradigma dulu itu yang nggak boleh, sekarang boleh. Harus boleh. Dulu HP dilarang, sekarang boleh. Mau nggak mau. Orang kerjanya dari rumah. Belajar juga sekarang harus menggunakan HP. Iya. Ya kan dulu kan, zaman saya dulu 10 tahun yang lalu lah, wah nyita HP anak-anak yang bawa HP ke sekolah. Iya. Waduh, sampai susah kita naruh. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa, anak harus pakai HP, harus punya HP. Nggak boleh HP yang abal-abal itu, HP yang jadul-jadul nggak bisa. Pas inilah era digital teman-teman. Ya, semua. Jadi jangan berpikiran bahwa digitalisasi, komputerisasi, sistem informasi khusus untuk informatika dan sistem informasi, bukan teman-teman. Bahwa itu adalah untuk semua. Ya, semua unit, semua bidang yang harus menggunakan itu. Nah, ke depan memang itu alat kita untuk berkomunikasi, bertransaksi. Nah, teman-teman sekalian, kita pengen tahu juga nih, ya SMK 3 ini apa sih targetnya? Target SMK 3 terus terang saja kita tidak muluk-muluk. Ya, yang menjadi sebuah orientasi. Yang pasti-pasti aja deh. Yang pasti-pasti aja, kita ini kan di dalam sebuah marketing itu adalah customer satisfaction. Artinya adalah kepuasan konsumen adalah segalanya. Bagaimana konsumen yang sudah ada, masyarakat ini betul-betul diberikan sebuah fasilitas pelayanan yang terbaik. Iya. Dari sisi mana? Dari sisi proses pembelajaran, dari sisi sarana dan prasarana, dari sisi informasi, itu semua kita memberikan sebuah pelayanan yang terbaik. Kalau bahasa orang sekarang ini, kita harus belajar tarik kanan kiri 5 cm untuk senyum ya. Tidak boleh guru yang sekarang ini bahasanya itu ditakutin ya. Apalagi serem-serem. Nggak boleh serem-serem. Sekarang ini harus bisa ngajak anak-anak itu rileks. Jadi yang menjadi PR bagi saya ke depan mungkin ini bagaimana ke depan anak-anak itu bisa sekarang ini anak-anak harus enjoy di sekolahan. Itu jadi harus mereka betul-betul nyaman di sekolah. Nah, bagaimana anak-anak bisa nyaman? Tentunya kita harus memberikan fasilitas pelayanan, WiFi gratis, tempat bermain yang nyaman, kemudian juga fasilitas untuk mereka duduk dan lain sebagainya juga harus nyaman dan lain sebagainya. Tapi kondisi sekarang dengan kondisi pandemik seperti ini nggak bisa dong dia nikmati sekolah. Kangen rasanya ke sekolah, pengen rasanya sekolah. Dulu males-malesan sekolah, tapi sekarang kangen bener mau ke sekolah. Ya, kita tetap memberikan pelayanan. Artinya kan juga tidak bisa juga. Ada beberapa orang tua, ada beberapa siswa yang punya keperluan, kita tetap di sekolah ada yang piket, ada yang jaga. Jadi guru bergantian ataupun staf TU bergantian, bagaimana orang tua itu yang punya kepentingan yang mohon maaf ya gitu, masyarakat kita kan masih yang tidak semuanya itu jago teknologi. Betul. Tidak bisa semuanya juga sekarang kalau mau transfer juga pakai ATM juga ada yang masyarakat kita masih yang harus bayar langsung. Belum langsung. Mereka pengennya bayar langsung puas, kita takut salah kan begitu. Itu juga kita tidak bisa pungkiri masyarakat kita masih banyak yang gaptek dan lain sebagainya. Itu tetap kita memberikan pelayanan, tetapi kita tetap menjaga melaksanakan protokol kesehatan.
mereka silahkan datang bergantian ataupun komunikasi terlebih dahulu sehingga kita bisa mengatur jadwal supaya mereka tidak datang secara serentak begitu. Ya, ada hal-hal tertentu yang memang harus dilakukan di sekolah. Betul. Ada hal-hal tertentu seperti laboratorium, praktek, terus mesti ada aktualisasi, talking about something, mungkin kan banyak hal yang memang ada tapi tidak menyeluruh, ya, tatap muka yang harus tatap muka. Jadi ini teman-teman sekalian, ayo deh, ya, mumpung belum tutup, ya, dan nggak ini kok bisa Muhammadiyah Cilengsi memberikan fasilitas keringanan kepada teman-teman sekalian yang ingin sekolah di SMK Muhammadiyah 3. Berapa ada diskonnya? Ada banyak banget sekarang diskonnya. 50%. 50% teman-teman. 50% uang masuk. Kondisi pandemik, ya, pendapatan menurun, orang-orang pada sibuk, bingung untuk membayar masuk anaknya sekolah. Muhammadiyah memberikan diskon 50%. SMK 3 juga memberikan diskon 50%. Ayo cepet, nanti kalau udah tutup nyesel teman-teman sekalian. Nah, dalam kondisi ini mungkin ada yang ingin Pak Heri sampaikan apa gitu kepada, ini ada yang nonton nih, banyak netizen kita, banyak yang siap. Ini pemirsanya banyak ini. Coba apa yang ingin disampaikan deh? Oke, baik para pemirsa, saya Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi, Herianto SE. Mari kita bergabung di SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan di SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Selain fasilitas sarana prasarana praktek yang sudah cukup, ada Mogamat, ada Bank Mini Syariah. Kemudian juga kita tidak kalah saingnya, ya. Hanya satu-satunya mungkin di wilayah Cilengsi yang sudah punya sport center. Sport center, kampus tersendiri. Tersendiri di lantai 3 itu ada sport center, ada treadmill yang berjumlah 3 buah, kemudian ada sepeda statis, ada 3 buah juga, kemudian ada tenis mejanya, semua kita dalam satu ruangan. Itu dalam rangka memberikan kenyamanan pada anak-anak sehingga anak-anak betul-betul sehat. Kita juga berharap bisa anak-anak itu olahraga indoor. Nah, karena ini wanita, banyaknya wanita, mereka olahraga rata-rata nanti saya fasilitasi untuk indoor di dalam sebuah ruangan sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran yang kelas yang lainnya. Jadi kita menginginkan sebuah kondisi lingkungan yang belajar kondusif, sehingga mereka bisa maksimal dalam proses pembelajarannya. Iya, teman-teman. Mari bergabung di SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Bergabung di SMK Muhammadiyah Cilengsi. Saya kepengen juga nih. Soalnya biar awet muda kayak kepala sekolahnya. Teman-teman jangan lupa ya, coba kepoin terus yang namanya SMK Muhammadiyah 3 Cilengsi. Fasilitas cukup, gedung ada, menganggap kerja profesional, ya, kemampuan prima. Kepala sekolahnya bukan main, tampilnya sekarang seperti anak muda, ya, yang tetap muda, ya. Amin, amin. Ini yang kita cari, bagaimana punya prospek ke depan untuk teman-teman sekalian. Ingin bekerja, ingin mencari profesional, ingin menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan prima. Teman-teman sekalian, ikuti terus podcast ST Muhammadiyah Cilengsi. Salam pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.